Iya, opening dulu. Kok keseruan ribut lagi di channel Ida Nafi. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ternyata Indah buat video di waktu yang tidak tepat dan Habib baru bangun. Anak Ibun baru bangun. Matanya terbuka. Oh gitu. Jadi ternyata udah lama Indah nggak buat video tentang kehamilan. Alhamdulillah video Indah sebelumnya tentang proses olah mulai tahu hamil. Guys, assalamualaikum. Jadi di video hari ini agak berbeda. Alhamdulillah antusias kalian sangat luar biasa. Di video ini sebelumnya banyak banget cerita kalian di kolom komentar. Indah sangat terharu dengan cerita kalian, dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan mohon maaf sekali pertanyaan kalian belum Indah balas satu-satu. Dan Indah bakal jawab pertanyaan kalian di video ini. Banyak banget yang nanya cerita pejuang pejuang garis dua. Respon kalian luar biasa. Indah sangat apresiasi banget dengan para calon ibu yang semangatnya luar biasa menanti garis dua atau garis biru ya. Di video ini Indah bakal jawab pertanyaan kalian dan bacain cerita kalian di kolom komentar. Alhamdulillah banyak banget cerita kalian yang sangat membuat Indah terharu. Jadi pengalaman juga bagi Indah yang perjuangannya sungguh luar biasa untuk mendapatkan garis dua ya. Dan makasih banget yang udah sharing ke Indah cerita kalian ya. Dan sekarang Indah akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanya ke Indah. Dan Indah udah rangkum jadi satu pertanyaan yang sama-sama. Jadi Indah bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah Indah rangkum, yang hampir-hampir sama Indah akan jawab. Oke, pertanyaan pertama. Selama telat haid, apakah ada ciri-ciri kehamilan? Nah, itu dia. Indah bakal sharing ke kalian pengalaman Indah ya. Indah bakal sharing pengalaman Indah. Selama Indah telat haid, selama 3 bulan Indah telat haid. Kayak orang hamil merasakan mual, merasakan perut tegang gitu. Payudara bengkak, ada pusing, mual, kurang gak enak badan gitu kan. Tapi itu Indah nggak tahu juga itu apakah betul beneran yang Indah rasakan atau itu sugesti. Ya serasa kayak orang hamil gitu, tapi yang nggak sering. Itu Indah bilang tadi, Indah nggak tahu juga itu emang pertanda hamil atau emang sugesti. Karena kita inginnya hamil kan, pasti kita sugesti kan, mual apa segala macam itu udah nggak tahu juga. Pokoknya merasakan itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat yakin kalau hamil selain telat haid? Feeling seorang ibu nggak pernah salah. Ya walaupun udah dikasih obat pelancar haid, tetap ada rasa feeling kalau Indah nih hamil gitu. Walaupun udah dikasih obat pelancar haid, udah pasrah gitu. Awalnya udah pasrah, udah nggak ada, ya udahlah udah pasrah, udah nggak ada niat udah nggak ada niat bakal hamil gitu kan. Udah
nggak ada kepikiran lagi, udah pasrah ya udah. Tapi dalam pasrah tuh dia juga ada merasakan kayaknya hamil gitu. Pokoknya susah diungkapkan lah kalau sedih, kalau diingat-ingat memang perjuangannya emang sulit, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Tuh intinya feeling. Terus ini pertanyaan yang kalian banyak tanya ke Indah di komentar YouTube dan di DM, banyak kalian nanya apa sih nama obat pelancar haidnya. Nah itu dia yang mau Indah kasih tahu. Sebenarnya Indah mohon maaf sekali, mohon maaf. Sebelumnya Indah nggak ada kepikiran bakal buat video sebelumnya, dan Indah nggak ada baca nama obat tuh apa, nggak ada searching di internet apa obat ini, nggak ada foto. Jadi Indah pasrah aja gitu. Dokter kasih itu ya udah Indah pasrah minum. Namanya dokter kan pasti yang terbaik. Ya udah pasrah. Jadi dia nggak tahu apa nama obat pelancar haid tuh, karena dokter tuh bilang obat pelancar haid, ya udah dia bilang aja itu obat pelancar haid. Nggak ada kepikiran memperhatikan kali kok komposisi apa sih, nggak ada kepikiran ke situ. Jadi ya kepikirannya pasrah aja gitu, ya udahlah minum sampai habis pokoknya, gitu aja kepikirannya. Mohon maaf ya, nggak tahu nama obat pelancar haidnya. Yang selanjutnya, apa yang dirasakan setelah dikasih obat pelancar haid? Nah, itu dia. Kan udah tahu kan cerita Indah sebelumnya. Indah dikasih obat pelancar haid sama dokter. Malah dikasih tahu kalau itu bukan hamil, tapi telat haid. Cuma haidnya nggak teratur. Pas dibilang kayak gitu ya, semua orang tua, semua calon ibu pasti drop, pasti sedih. Apalagi yang kita inginkan ternyata nggak jadi gitu kan. Perasaan ya sedih lah waktu itu. Memang pas Indah dikasih tahu kalau Indah ternyata cuma telat haid aja, dan apalagi disuruh minum obat pelancar haid, berarti Indah nih berpikiran Indah nggak bakal hamil karena Indah mengeluarkan haid selama 3 bulan. Indah telat haid, berarti yaudah Indah berarti nggak bakal hamil. Itu Indah udah pasrah kali, nggak ada mikirkan kehamil lagi. Ya udah Indah, yang Indah nanti-nantikan cuma haid gitu. Alhamdulillah Allah berkehendak lain, dikasih obat pelancar haid malah jadi positif gitu kan. Alhamdulillah. Next, selama telat haid apakah ada berhubungan intim? Selama telat haid, ini cerita pengalaman Indah ya. Selama Indah telat haid, Indah ada berhubungan, tapi ya nggak sering. Dan Indah juga searching di internet apakah boleh, apakah apa. Ternyata selama telat haid kita boleh berhubungan, tapi asalkan pelan-pelan aja. Next, setelah mengetahui hamil, apa yang dirasakan? Ya Allah, sujud syukur, alhamdulillah, senang kali, alhamdulillah, akhirnya yang dinanti-nantikan. Akhirnya Allah menjawab doa-doa kami. Pasti nggak nyangka. Soalnya kita kan sebelumnya Indah kan nggak ada kepikiran ke hamil gitu, udah nggak ada kepikiran ke hamil. Malah kan yang Indah nantikan yang Indah tunggu-tunggu kan haid. Alhamdulillah, itu sangat bahagia kali. Dan pastinya semua wanita, semua calon ibu pasti menginginkan dua garis merah atau 2 garis biru. Dan ya alhamdulillah, semoga bagi yang lagi berusaha, semoga usahanya dilancarkan, semoga usahanya dan doanya dikabulkan Allah. Pertanyaan-pertanyaan kalian udah, dan sekarang Indah bakal baca cerita-cerita kalian yang sangat menarik, bisa jadi pengalaman Indah
bisa jadi pelajaran juga buat Indah. Ternyata selama Indah baca-baca komen kalian, oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata bakal baca. Iya. Dan Indah bakal baca putih. Oke guys, jadi sekarang Indah bakal bacain komentar-komentar dari kalian yang di video Indah sebelumnya, video Indah yang tadi. Alhamdulillah banyak komentar-komentar dari kalian, cerita kalian, pengalaman kalian, pejuang garis 2. Komentarnya ada 536. Jadi Indah bakal baca secara acak. Jadi kalau ada yang tidak terbaca ceritanya, Indah mohon maaf. Indah ngambil beberapa aja. Ini Indah akan baca dari Fitri Retno Utami. Saya telat hampir 2 bulan kak, tapi pun juga masih negatif. Waktu telat 23 hari sudah sempat ke bidan dan dikasih vitamin, tetap belum haid. Doakan semoga saya sama seperti kakak, ada dedek juga di rahim saya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga apa yang Mbak Fitri inginkan, doakan semoga terkabulkan. Semoga ada mukjizat dari Allah. Amin. Next, RA Channel. Aku lagi ngalamin kayak gitu kak. Oh, sama pengalaman kita ya. Bingung rasanya. Kalau boleh tahu obat pelancar haid kakak apa ya? Siapa tahu sama kak. Jadi was-was nih aku mau minum obatnya. Jadi gini, ternyata pengalaman kita sama ya. Juga bingung. Kalau berada di posisi kami, gampang hamilnya itu pasti nggak tahu apa rasanya di posisi kami. Rasanya bingung, rasanya takut, kecewa rasanya. Jadi Indah bilang tadi, Indah juga nggak tahu apa nama pelancar haidnya, tapi karena itu dari dokter, jadi Indah ya percaya aja gitu, udah pasrah, ya udah Indah minum aja. Kalau Indah sih pribadi, kalau dari dokter nggak ada pilih-pilih sih, cuma langsung Indah minum aja, ya percaya aja sih sama dokter gitu sih kalau Indah. Oke, next, Fabella. Akhirnya ketemu juga channel ini. Soalnya saya juga udah mau 2 bulan gak haid, padahal udah tes pack masih negatif. Doain ya bun, semoga garis 2 bulan ini saya jadi rada cemas. Amin. Semoga apa yang Mbak Kela doakan, Mbak Kela inginkan dikabulkan Allah. Amin. Saya cemas. Emang sih di posisi ini memang banyak memang perasaan campur aduk antara cemas, khawatir, senang. Senang itu berpikiran hamil, ya pokoknya perasaan tuh nano-nano, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu lah. Next, dari Lestari Nur. Malam kak, aku mau tanya, aku telat haid udah 2 bulan. Terus aku pertama tes pack hasilnya samar terus. Bulan kedua tiba-tiba tes pack berubah jadi negatif. Apakah saya hamil atau enggak ya? Jadi gini Mbak Lestari, saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Saya bukan dokter, saya cuma menceritakan pengalaman saya. Kalau udah kayak gini, sebaiknya konsultasi aja ke dokter atau ke bidan gitu. Menurut saya itu sih. Semoga hasilnya positif ya. Semoga gak mengecewakan. Semoga ada mukjizat dari Allah, itu pokoknya. Next, dari Kartini Pratiwi. Kak, aku mau tanya sih, aku udah telat 48 hari. Tes terakhir masih negatif. Terus aku harus gimana ya kak? Harus ke dokter atau tunggu sampai aku haid? 48 hari berarti sebulan lebih, hampir 2 bulan. Kalau pengalaman Indah sih, Indah kemarin
telat haid sebulan, Indah belum berani mau cek ke dokter karena takut mengecewakan. Selama sebulan tuh Indah cek-cek tes pack juga, makanya tes pack Indah banyak karena Indah cek-cek terus. 2 bulan baru Indah cek ke dokter kalau Indah pribadi, karena Indah takut sebulan tuh takut cek ke dokter takut kecewa. 2 bulan aja Indah cek ke dokter masih mengecewakan, masih kosong kata dokter. Kalau menurut Indah sih konsultasi juga ke suami atau keluarga, bagusnya kayak mana gitu. Bagusnya ke dokter sekarang atau tunggu 2 bulan gitu. Semoga positif ya. Next, ini terakhir ya, dari Devi Anggraini. Alhamdulillah baru telat 3 hari tes pack positif. Terus ke bidan, tapi kata bidannya nggak memuaskan. Katanya paling cuma telat haid. Soalnya nikah juga baru kurang lebih sebulan. Terus akhirnya ke dokter buat bener-bener mastiin, dan kata dokter bener hamil. Cuma kantung janinnya belum kelihatan. Disuruh balik 4 minggu lagi. Setelah 4 minggu balik terus USG. Alhamdulillah udah kelihatan kantung janin dan embrionya. Emang kadang kalau abis tes pack gak semua dokter atau bidan bilang positif. Kita tunggu aja sehabis tes pack dalam waktu 4 minggu haid apa enggak. Kalau enggak itu pasti hamil. Makasih banyak Mbak atas sharingnya, ini sangat membantu. Emang iya sih, pengalamannya juga kayak gitu. Indah telat udah 3 bulan, tapi pas di tes pack yang ketiga, pas di USG cek yang ketiga bulan ternyata udah 2 bulan. Tuh kadang janinnya belum kelihatan gitu katanya ya. Iya kayaknya kayak gitu sih. Makasih ya Mbak ceritanya. Ini ada juga masukan dari Devindean. Kak, saran besok-besok kalau ngomong yang jelas dan jangan berbelit-belit. Maaf kali ya Devin atau semuanya kalau ngomong Indah masih berbelit-belit. Soalnya maklumi Indah baru belajar ngomong di depan kamera. Ya sampai sekarang Indah masih tahap belajar, dan sampai sekarang Indah juga masih gago kalau ngomong di depan kamera, masih banyak di tek-tek ulang-ulang. Jadi mohon maaf sekali semuanya kalau ada yang terganggu dengan cerita Indah berbelit-belit, ngomong Indah nggak teratur atau segala macam. Mohon maaf sekali. Semoga Indah juga butuh masukan-masukan dari kalian. Terima kasih udah beri Indah masukan, saran. Terima kasih banget. Indah bisa lancar ngomongnya tanpa gago-gago berbelit-belit. Indah juga masih berdebar sih kalau ngomong, takut salah kata. Maaf kali ya kalau nggak puas dengan video Indah sebelumnya. Jadi kesimpulan dari Indah, bagi pejuang garis biru harus tetap semangat, tetap berdoa, tetap berikhtiar. Semoga akan ada keajaiban untuk kita yang banyak dikaliku dalam mendapatkan garis 2. Untuk kalian yang pejuang garis 2, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Semoga apa yang kalian doakan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan dikabulkan Allah. Semoga kalian mendapatkan 2 garis yang kalian inginkan, yang kalian dambakan. Itu aja dari Indah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih udah nonton video Indah sebelumnya. Indah sangat bahagia, respon kalian sangat baik, walaupun video Indah masih banyak kekurangan di video Indah sebelumnya, dan sekarang juga Indah masih banyak belajar. Semoga kita semua bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.